Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya di dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan berbicara bagaimana cara membedakan perusahaan asuransi jiwa yang baik. Dan bersama saya di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh seorang pakar pelatihan sumber daya manusia, Bapak James Wee. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Pak Chandra, senang sekali bisa hadir pagi ini. Sama-sama Pak. Oke Pak James, ini kan kita tahu salah satu kriteria perusahaan asuransi yang baik. Biasanya kita melihat dari aset, kekuatan keuangannya ya Pak ya. Hal terpenting apa sih yang seharusnya dimiliki oleh sebuah perusahaan asuransi jiwa? Ya, selain dari kekuatan aset dan keuangannya ya, in my opinion yang penting juga dan cukup penting adalah the quality of service ya, yang mereka berikan, mutu pelayanan yang mereka berikan kepada nasabah ya. Dan mutu pelayanan itu bukan sekedar senyum, ramah ya, tetapi sesuatu yang lebih integrated ya, sesuatu yang lebih menyeluruh ya. Oke, sebetulnya kenapa perusahaan asuransi itu harus fokusnya kepada nasabah ya Pak? Because at the end of the day you are selling to nasabah ya. The income comes from nasabah ya. Jadi kita hidup dari nasabah. So kalau servisnya tidak menyenangkan buat nasabah, the other thing is nasabah kan ada pilihan. There are so many companies around, jadi nasabah ada pilihan. So you have to be really excellent at what you do. Kalau nggak, they will just run, they have choices. Oke, karena memang ini perusahaan asuransi jiwa terfokus pada nasabah, paling tidak seharusnya ada yang dikatakan kepuasan nasabah. Bagaimana bisa kita mengukurnya? Kepuasan nasabah paling sederhana ya. Kita mengukur dari hal, do the customer give us a repeat order? Dia beli atau tidak beli lagi. Kalau dia beli lagi, itu sudah jelas-jelas bahwa dia paling tidak sudah puas ya. Maunya bukan hanya puas tapi dia impress, dia senang, dia terkesan. Atau malah bukan hanya dia beli lagi, dia beli buat anaknya, dia beli buat istrinya, bahkan dia referensi teman. Ya, dari sana bukti nyata bahwa satu, dia senang sekali dengan pelayanan yang diberikan oleh agennya dia, dan juga trust level to the customer, to the company is very high. Dan ketiga juga dia beli karena memang produknya cocok buat dia. Jadi itulah buat saya pengukuran bahwa customer itu puas atau senang adalah dari repeat order dan dari referral. Oke, nah barangkali jika pemirsa di rumah justru ingin membedakan perusahaan asuransi jiwa yang baik, yang betul-betul fokus kepada nasabah. Kiranya cara membedakannya bagaimana ya? Ya, cara membedakannya, most clients jujur tidak mengerti tentang kondisi keuangan perusahaan asuransi. Most of them orang sehari-hari mana mengerti financial report ya, mereka nggak ngerti. Satu, mereka ngerti. And most clients tidak mengerti produk yang dibeli. Oke, karena ya trust sama agentnya ya. Jadi buat orang awam yang tidak mengerti secara umum, kita bisa lihat antara lain dari simplicity of the process ya. Proses itu sederhana atau tidak ya. Prosesnya, lihat brosurnya tambah jelas atau lihat brosurnya tambah kusut. Ya, lihat brosurnya nanti dah lu jelasin dah. Jadi brosur itu semestinya membantu kan ya. Tapi kalau brosur tidak membantu, itu sudah bukan, sudah bisa lihat bahwa the philosophy of the company bukan menuju ke customer oriented. Nah, kalau di perusahaan asuransi jiwa, kira pihak mana saja atau siapa-siapa saja sih Pak James yang sebetulnya harus memberikan layanan terbaik kepada nasabah? Sekilas kalau kita jawab pasti agent, karena agent itu adalah contact point ya. But most of the time after the agent ya, customer semestinya ideally customer one stop adalah agent. Everything agent yang tangani, dari application sampai medical check up sampai ke claim itu agent ya, single point. Tapi kadang-kadang customer for one reason or another, customer telefon head office ya, atau telefon cabang atau mampir ke cabang ya. Begitu dia mampir ke cabang, akankah dia ditreat oleh orang-orang cabang atau orang head office seperti dia dimanjakan oleh agent? Jadi sometimes agent benar-benar melayani customer karena dia punya kepentingan, dia akrab, saudara, whatever ya. Tapi begitu kalau ini ke kantor, different. So quality is that agent maupun cabang maupun head office, the quality of service is consistent. Baiklah Pak James, terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang diberikan ya Pak ya. Demikianlah pemirsa Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh